ada satu foto keluarga. Dede kaget banget di situ Nat. Karena kata Dede, dia ngeliat di foto itu ada salah satu foto keluarga saudaranya Dede ini, mukanya tuh kayak pocong semalam. Wow. Aneh banget kan? Nah gak cuman itu, di salah satu pintu lorong rumah yang Dede samperin ini, di saudara jauhnya ini, kebuka dikit tuh. Pas Dede ngintip, ternyata orang itu tuh lagi duduk di pinggiran kasur ngeliatin ke arah luar. Mukanya masih sama Nat, pucet, dingin gitu. Jadi kayak si Dede tuh ngeliat ada kayak pocong-pocongan semalam. Itu ada di foto, dan Dede lihat sekarang di rumah itu beneran ada gitu. Si Dede langsung kayak punten-punten gitulah ke si orang ini gitu. Terus karena ketahuan lagi ngintip ke kamar si orang ini, si Dede akhirnya kayak ngajak ngobrol nih. Ini orang ini cowok ya BTW. Ditanyalah sama si Dede, malah bercanda. Semalam kita ketemu di makam bawah ya serem pisan gitu. Karena kan si Dede mikirnya ini dia salah satu orang yang ikut pocong-pocongan gitu kan. Tapi kali ini dijawab sama si cowok itu. Bahkan Dede sempat ngobrol kata Nat. Pas asik ngobrol, dari arah ruang tamu dipanggil tuh Dede sama orang tuanya buat balik. Udahlah si Dede balik karena tadinya mau kayak nyekar ke makam gitu. Cabutlah nih Dede sama keluarganya nyekar nih ke makam. Pas di jalan pulang, di jalan ke arah mau ke makam, ditanyalah sama sepupunya Dede, tadi berdiri ngapain sendirian. Dede bilang kalau dia tuh lagi ngobrol sama cowok saudaranya. Tapi sepupunya tuh malah bilang kayak, ih ngasal ayah wae gitu. Nah nggak tahu tuh maksudnya apa, tapi kayak ya udahlah diemin aja gitu Dede. Singkat cerita akhirnya udah sore, Dede sampai makam. Nah kebetulan pas lagi sampai sana, dia tuh ngeliat ada beberapa tukang gali kubur lagi nyangkul tanah gitu Nat. Tandanya berarti ada orang meninggal dan mau dimakamin dong kalau kayak gitu. Iya. Disamperin lah sama Dede orang ini. Ditanya lah kayak, itu siapa yang meninggal? Nah kata si tukang gali kubur ini, katanya ada anak dari warga RW atas bukit yang katanya baru meninggal. Dede kaget soalnya kan pas tadi dia OTW itu gak ada bendera kuning. Berarti Dede sadar, oh mungkin ini 10-15 menit kemudian baru dikabarin kalau ada orang meninggal. Dan itu kebetulan pas Dede sama keluarga lagi jalan menuju makam. Baru banget beberapa menit selesai ziarah Nat, tiba-tiba dari toa masjid kedengeran pengumuman ada orang meninggal bener. Dan bikin kaget si Dede, ternyata yang diumumin orang meninggal itu adalah anak cowok dari rumah keluarga jauhnya yang sempat dia samperin. Jadi ternyata teteh-teteh tadi, saudara jauhnya si Dede ini, itu tuh emang lagi di rumah sendirian karena keluarga lagi pada pergi ke rumah sakit soalnya anak cowoknya itu kritis gara-gara kecelakaan pas malam takbiran. Oke. Rombongan keluarga Dede tuh gak jadi balik soalnya kebetulan si jenazah kan jauh gitu, udah OTW pemakaman, jadi kayak mau gak mau dia harus nungguin tuh sekalian. Dari kejauhan kelihatan tuh rombongan dateng bawa jenazah gitu Nat. Di situ Dede juga ngeliat tuh kayak orang-orang tuh pada sedih, rame ngumpul gitu pas jalan kan. Pas makin deket si rombongan ini ternyata bener Nat. Pas kerandanya yang lewat depan Dede, ada dua orang nangis, orang tua gitu nangis barisan depan sambil megangin foto cowok. Dan fotonya mirip banget sama foto yang semalam Dede ketemu di makam, yang Dede ajak ngobrol di rumah itu. Oh. Dan pas Dede ngeliat ternyata bener Nat, kalau ternyata foto ini tuh foto cowok itu. Dan yang bikin gilanya lagi, katanya si Dede ini, Dede ngerasanya ya, kan ada foto nih dipegang sama si kedua orang tuanya gitu kan. Pas Dede merhatiin fotonya, katanya tuh mata fotonya tuh ngelirik ke arah Dede. Ya anjing. Kayak ngikut gitu loh, kebayang lo gimana? Ternyata bener Nat, yang awalnya cuma bercandaan Dede ngomongin kalau orang-orang yang udah meninggal itu kasihan gak bisa ikut lebaran. Dan ternyata bener, yang gak bisa ikut lebaran itu tuh saudaranya sendiri, saudara jauhnya dia yang baru meninggal. Dan bahkan ada momen dimana Dede ngajak ngobrol sama mayat saudara yang udah meninggal itu. Anjir, gue gak kebayang banget sih. Jadi Dede pasti kagetnya berlipat-lipat sih. Iya, gue juga mikir kayak gitu. Tapi Dede sadar kan Nat, kenapa dia kayak gitu, karena dia bacot banget ngomongnya, jadi ketulah gitu kan. Iya emang dari awalnya yang dia itu tuh parah banget kan. Tadi lu bilang kalau lagi puasa nggak pernah ikutan puasa gitu kan. Iya. Yaudah ini puncak untuk dia kapok sih menurut gua. Tapi gue udah mikirnya juga sih Nat, sebenarnya kayak mungkin bisa jadi Dede tuh rada sompral. Pertama emang pada dasarnya watak dia sompral gitu kan. Tapi yang kedua, gue mikirnya bisa jadi kenapa dia kayak gitu karena gue tuh mengamini omongan Dede yang katanya setan tuh ditutup, dikurung kalau misalnya lagi puasa. Itu dia. Karena dari cerita yang kita ceritain malam ini ya, gue ngerasanya jadi ternyata
makhluk-makhluk mistis ataupun setan yang akan menggoda lu selama puasa, kayaknya sih nggak akan segitunya dikunci ya atau Iya. diborgol ya. Mereka akan tetap bikin lu ketakutan ataupun akan ngasih pelajaran ke lu. Iya. Dan bahkan menurut gua bisa jadi pelajaran yang lu dapet dan hal yang bikin lo jadi kapok dan gak bandel lagi pas puasa, ya mungkin gara-gara kejadian mistis itu. Iya, setuju Iya, gua. benar.